Jadi prinsip dan rancangan percobaan serta jenis-jenis percobaan. Nah, Bapak Ibu, kita lihat apa itu rancangan percobaan. Jadi dalam kita melakukan suatu penelitian, kita ingin hasil penelitian kita itu bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Bisa dimanfaatkan atau bisa diulang lagi dengan hasil yang setidak-tidaknya hampir sama. Sehingga itu memerlukan suatu rancangan, ya. Suatu rancangan percobaan, ya, di mana rancangan percobaan itu merupakan suatu cabang ilmu statistika yang mempelajari cara-cara mengatasi, cara-cara bagaimana mengontrol keragaman materi atau lingkungan sehingga perbedaan yang timbul akibat perlakuan terhadap satuan percobaan dapat dipisah dengan jelas, ya. Jadi rancangan percobaan itu membantu kita untuk mengambil suatu kesimpulan dengan cara yang benar. Kenapa rancangan percobaan itu diperlukan? Bagaimana kalau saya misalnya tidak menggunakan rancangan percobaan? Jadi rancangan percobaan itu diperlukan untuk membantu, ya, bagaimana caranya kita bisa menarik suatu kesimpulan dalam penelitian itu yang terkait dengan penelitian yang sedang diteliti, ya. Nah, itu merupakan langkah-langkah lengkap sebelum melakukan percobaan, ya. Sampai bagaimana kita melakukan analisis data dan membuat suatu kesimpulan. Nah, kita lihat pada waktu percobaan sebelum kita melakukan di laboratorium, kita harus menyadari bahwa dalam rancangan percobaan ada 3 prinsip yang harus kita taati. Yang pertama, dalam prinsip rancangan percobaan itu ada pengulangan. Ada ulangan, ada pengacakan, dan ada pengendalian lingkungan atau disebut dengan lokal kontrol atau disebut juga dengan pengelompokan, ya. Jadi dalam proses pengulangan atau kadang kita melakukan penelitian itu kenapa Bu harus diulang? Kan cukup 1 kali saja, ya. Nah, kalau kita penelitian hanya 1 kali saja, kita tentu tahu bahwa manusia itu pekerjaannya tidak bisa sempurna. Sesuatu di dunia itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan. Sehingga dalam melakukan suatu percobaan itu tentu ada yang namanya kesalahan, ada yang namanya error, ada yang namanya standar deviasi. Semakin kita sering mengulang, tentu kesalahan, standar deviasi dan sebagainya akan semakin kecil, ya. Sama dengan Bapak Ibu, jika melakukan sesuatu, misalnya membuat kue misalnya, itu pertama belum bagus, kemudian yang kedua sudah mulai agak bagus, dan yang ketiga kita sudah menyadari kesalahan kita, membuatnya sudah mulai bagus, ya. Jadi pengulangan itu adalah melakukan perlakuan tertentu terhadap beberapa unit percobaan pada kondisi yang seragam, atau dapat dikatakan perlakuan yang muncul lebih dari 1 kali dalam suatu percobaan, ya. Jadi ada apa sih sebenarnya manfaat pengulangan itu dalam suatu penelitian? Nah, manfaat ulangan itu dalam suatu penelitian itu adalah yang pertama, menduga ragam dari galat percobaan. Menduga ragam atau menduga error. Kita tidak akan bisa melakukan uji analisis sidik ragam jika kita tidak ada ulangan, karena tidak ada ragam di situ atau tidak ada error. Kemudian yang kedua adalah menduga galat baku atau standar error dari rata-rata perlakuan. Adanya pengulangan juga akan menyebabkan meningkatkan ketepatan percobaan dan meningkatkan presisi kesimpulan percobaan. Bu, percobaannya itu seperti apa dan berapa jumlahnya? Sebenarnya
pengulangan itu boleh sebanyak mungkin. Tetapi memang dalam penelitian kadang-kadang kita dihadapi oleh kondisi biaya dan waktu percobaan. Kalau semakin banyak ulangan, tentu biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak. Juga waktu yang diperlukan semakin panjang. Sehingga ada rumusnya kalau Bapak Ibu mau belajar, ada buku tentang Alkemes Hanafiah berapa jumlah ulangan ya. Nah, rumusnya adalah TR-1 di mana R ulangan, T itu adalah perlakuan. Jadi kalau kita misalnya penelitiannya itu ada perlakuannya itu T-nya itu 6, R-nya sekitar 4 ya. Jadi TR-1 lebih besar sama dengan 15 ya. Itu untuk jumlah ulangan minimal. Kalau mau sebanyak-banyaknya boleh saja. Karena semakin banyak ulangan tentu tingkat kesalahan atau standar deviasinya semakin kecil. Hanya saja Bapak Ibu kalau misalnya ulangannya sampai 6 kali, 7 kali, tentu biaya yang akan dikeluarkan untuk penelitian lebih banyak. Dan juga akan menyebabkan waktu yang digunakan juga semakin panjang ya. Nah, kemudian kita lihat lagi contoh misalnya ya, perlakuan dosis pengawet terhadap daya awet daging yang kita buat dendeng. Misalnya perlakuan kita menggunakan dosis propionat 150 mg per kilogram daging, kemudian perlakuan yang kedua 200 mg per kilogram daging, perlakuan ketiga 250 mg per kilogram daging, di mana setiap perlakuan itu diulang sebanyak 3 kali. Jadi satuan percobaannya ini ada berapa? Nah, ada 3 dikali 3 ulangan. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu membuat daging dendengnya itu tiap satuan percobaan 1 kilo, berarti Bapak Ibu menyiapkan daging sebanyak 3 kali 3, yaitu 9 kilo. Ya. Untuk perlakuan yang 150 miligram per kilo ini dilakukan ulangan 3 kali. Nanti diamati, misalnya diamati terhadap aromanya atau diamati terhadap total mikroba. Ya. Jadi nggak mungkin kita itu penelitian misalnya kita melakukan perlakuan dosis pengawet ini 150 mg per kilogram cukup 1 kali saja. Kemudian yang 200 mg per kilogram itu juga 1 kali saja dan seterusnya. Nah, kalau misalnya 1 kali saja, kita tidak yakin apakah pengukuran kita itu tadi sudah benar atau belum ya. Tapi kalau kita ulangi 1 kali, misalnya tadi mengukur terhadap aroma, dapat aromanya berapa ya. Kemudian yang ulangan kedua dapat skor aroma berapa, ulangan ketiga skor aroma berapa. Tentu itu ada variasi ya. Ada variasi. Variasi nilai itulah yang disebut dengan error. Nah, kemudian yang berikutnya adalah prinsip rancangan percobaan berikutnya itu adalah adanya pengacakan. Nah, pengacakan, mengapa ada pengacakan? Ya, kita tahu sifat manusia. Sifat manusia itu kadang-kadang subjektif ya, subjektif kadang tergantung dengan apa yang menjadi tujuan dan cita-citanya. Sehingga untuk membebaskan penelitian itu dari subjektivitas, dari keinginan si peneliti, maka perlu yang namanya pengacakan. Jadi pengacakan adalah merupakan proses memasangkan masing-masing level pada tiap faktor dengan acak dalam suatu percobaan ya. Jadi pengacakan ini akan menjamin bahwa semua sampel kita mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan suatu perlakuan. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, misalnya saya ingin melakukan penelitian mengetahui pengaruh sarapan pagi terhadap
tinggi badan mahasiswa yang mengambil mata kuliah rancangan percobaan di THP. Nah, jumlah mahasiswa yang ada di situ ada 200 orang ya. Tentu 200 orang itu tidak bisa saya sembarangan mengambil. Misalnya saya mengambil karena saya punya sponsor yang memberi makanan sarapan itu, misalnya ada dari Nestle, misalnya susu tertentu. Saya ambil mahasiswa yang badannya bagus-bagus. Nah, itu sudah tidak benar. Tetapi yang namanya pengacakan adalah saya mengambil 200 mahasiswa itu dari seluruh mahasiswa THP misalnya, atau dari mahasiswa yang mengambil rancop itu misalnya ada 300 orang. Saya ambil sebanyak 200 dengan sistem tadi. Setiap orang yang ada di situ mempunyai peluang untuk saya ukur tinggi badannya. Jadi itu yang namanya pengacakan itu ada hubungannya dengan teknik sampling. Mungkin Bapak Ibu yang sudah bekerja di suatu instansi yang terkait dengan teknik sampling sudah belajar, sudah tahu dengan apa yang disebut dengan pengacakan. Jadi pengacakan itu setiap unit percobaan harus memiliki peluang yang sama. Bagaimana cara mengacak? Nah, kalau paling gampang itu dengan sistem arisan ya. Dengan sistem arisan itu misalnya dikocok. Nah, siapa yang keluar duluan itu mendapatkan perlakuan A. Misalnya tadi kita sudah contoh tadi di ulangan ya. Misalnya kita mempunyai 9 sampel untuk perlakuan penelitian kita yang tadi pakai dosis 150, 200, dan 250 ulangan 1, 2, dan 3. Jadi kita beri kode, kita beri tanda siapa yang keluar dulu, oh berarti dia perlakuannya di 150 ulangan 1 dan sebagainya. Itu wadahnya kita beri kode. Tetapi yang paling gampang itu adalah menggunakan tabel bilangan acak. Bisa sistem undian tadi yang saya sebut dengan arisan tadi, dengan pakai gelas dibuat kode-kode, atau menggunakan dadu, atau dengan menggunakan memanfaatkan website ya. Nah, jadi memang ada beberapa jenis untuk pengacakan itu. Kemudian prinsip yang ketiga adalah pengendalian lingkungan. Nah, pengendalian lingkungan itu disebut dengan pengelompokan. Misalnya ini kasusnya seperti ini. Bapak Ibu ingin melakukan penelitian di suatu lahan, di mana lahan itu kemiringannya dalam satu petak itu agak berbeda. Nah, tentu itu tidak bisa kita menggunakan rancangan acak lengkap, tetapi pengelompokan pada kemiringan-kemiringan yang berbeda. Nah, tujuan pengendalian lingkungan itu agar apa? Agar hasil atau data yang diperoleh itu hanya dipengaruhi dari perlakuan saja, tetapi tidak disebabkan oleh karena kesalahan kita tidak melakukan suatu pengendalian lingkungan. Yang mana kita tahu kemungkinan kalau tanah itu miring berarti arah cahaya matahari itu berbeda. Sehingga lebih baik kita kelompokkan atau kita kendalikan. Nah, jadi tujuan pengendalian lingkungan atau pengelompokan itu adalah untuk meningkatkan presisi kesimpulan dan untuk mereduksi atau mengurangi pengaruh dari peubah data yang tak terkendali ya. Nah, ini kalau misalnya kita penelitian di THP, contohnya seperti apa, Bu? Misalnya, saya ingin meneliti pengaruh konsentrasi ragi terhadap kadar gula KP singkong. Nah, kalau saya tidak yakin bahwa singkong yang saya perlukan itu beli dalam satu tempat, ya, misalnya saya membutuhkan setiap percobaan itu 1 kilo. Penelitian saya ada 20 satuan percobaan. Saya tidak bisa mendapatkan 20 kilo singkong di tempat yang sama, sehingga lebih baik saya buat kelompok. Misalnya 5 kilo dari pasar X, 5 kilo dari pasar
B 5 kilo dari pasar C, 5 kilo dari pasar Y. Itu yang disebut dengan kelompok ya. Jadi kelompok ini untuk mengendalikan atau untuk mengurangi keragaman yang muncul akibat keheterogenan kondisi lingkungan yang kemungkinan berpotensi. Nah, kemudian seperti kasus singkong tadi. Kalau saya anggap itu homogen, padahal saya tidak tahu misalnya dari pasar X itu asal singkongnya misalnya dari daerah distinct, yang mana daerah sana daerah dingin. Tanahnya mungkin berbeda, akan mempengaruhi komposisi singkong yang di pasar X. Misalnya yang satu pasar Y itu singkongnya berasal dari daerah dekat-dekat pantai, yang mana tanah kemudian mikrohara yang ada itu bisa mempengaruhi tidak-tidaknya kandungan pati gizi yang ada di singkong, sehingga daripada itu menjadi suatu permasalahan, lebih baik saya buat kelompok. Jadi ini tadi upaya mengendalikan lingkungan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengelompokan atau blocking ya. Jadi pengelompokan itu dilakukan kalau terdapat sumber keragaman yang dapat diketahui dan pengaruhnya dapat diperkirakan. Jadi fungsinya tadi sudah saya sebutkan, meningkatkan presisi, kemudian meningkatkan informasi. Ya, meningkatkan informasi jika kita misalnya pengelompokan itu berdasarkan tempat, waktu, atau bahan yang berbeda. Nah, kemudian kita sudah menginjak tentang apa itu prinsip-prinsip rancangan percobaan. Saya ulang lagi, ada 3 prinsip rancangan percobaan yang wajib diikuti bagi mahasiswa atau bagi peneliti yang melakukan penelitian baik itu di laboratorium maupun penelitian yang menggunakan analisis parametrik, yaitu yang pertama tadi adanya ulangan, kemudian adanya pengacakan, dan adanya pengelompokan. Nah, sekarang saya akan berbicara tentang jenis-jenis rancangan percobaan. Ada jenis-jenis rancangan percobaan. Yang pertama adalah satuan percobaan yang tidak terbagi. Ada one way classification. Nah, ini kita sudah mempelajari waktu S1 dulu. Yang pertama ada rancangan teracak sempurna, disebut juga dengan rancangan acak lengkap ya. Sering juga disebut dengan rancangan teracak lengkap, kemudian ada juga rancangan kelompok teracak lengkap, dan ada juga yang disebut dengan rancangan bujur sangkar Latin ya. Jadi ada 3 jenis rancangan satu arah one way, hanya satu saja yang kita amati yang menjadikan faktor penelitian. Nah, ini biasa digunakan kapan saya menggunakan RTS, kapan saya menggunakan RKTS, kapan saya menggunakan RDSL ya. Ini penelitian yang paling sederhana yang bisa kita lakukan ya. Nah, kemudian ada juga penelitian satuan yang terbagi. Nah, ini ada split plot, nah, ada peta terbagi, RPT dalam RDSL, RPT dalam RKTS. Nah, Bapak Ibu, kalau yang ini kita jarang sekali menggunakan. Biasanya yang menggunakan itu adalah orang-orang agronomi. Karena ada yang namanya ibu peta dan anak peta. Jadi peta besar itu akan dibagi lagi menjadi peta-peta terkecil. Itu tujuannya karena kita tahu kalau kita menggunakan peta yang besar, biasanya ketelitian kita lebih kecil dibandingkan kalau kita melakukan dengan cara peta-peta yang lebih kecil ya. Itu akan menyebabkan si peneliti lebih teliti dalam mengamati atau melakukan suatu penelitian.
Nah, ini ada beberapa kelebihan rancangan teracak sempurna atau RAL. Jadi RAL ini adalah jenis rancangan yang paling sederhana, yaitu rancangan yang hanya dibatasi oleh satu saja ya galaknya. Nah, ini dia sangat luas, kemudian sangat sederhana. Jika Bapak Ibu kemungkinan misalnya melakukan penelitian ada data yang hilang. Data yang hilang misalnya tadi daging dimakan tikus dalam satu percobaan, misalnya ulangan ketiga. Kita nggak usah ngulang lagi ulangan ketiga tersebut. Kita bisa menduga data aroma itu berapa berdasarkan ada persamaan matematikanya, ada hitungannya untuk data yang hilang atau dummy dengan menggunakan dummy value metode Yatis ya. Nah, kemudian kelebihan RTS ini adalah derajat kebebasan percobaan maksimum. Hanya saja ada kelemahannya. RTS itu tidak boleh penelitiannya itu satuan percobaannya banyak-banyak. Jadi dia hanya maksimal 20 ya. Karena apa? RTS ini harus dikerjakan sendiri. Waktunya harus 1 hari ini saja ya. Jadi RTS ini hanya bisa kalau satuan percobaannya sedikit. Nah, ini akan berbeda dengan yang satu kelompok. Nah, kelompok ini hampir mirip dengan RTS. Hanya saja untuk RTS ini atau rancangan teracak sempurna atau RAKL ini ulangan dijadikan kelompok. Jadi kalau kita RTS itu mengerjakan harus 1 hari, kalau kelompok ini misalnya ulangannya 3, berarti bisa 3 kali ya, 3 hari. Kapan Bu saya menggunakan RTS? Jika Bapak Ibu satuan percobaannya banyak. Ya. Silahkan menggunakan rancangan kelompok. Bisa dibantu temannya yang membantu itu sebagai kelompok. Atau waktunya bisa Ibu kelompokkan. Misalnya minggu ini saya mengerjakan ulangan yang pertama, minggu depan ulangan yang kedua, minggu depannya ulangan ketiga. Silahkan menggunakan rancangan kelompok ini. Tapi kalau kita menggunakan RTS, ya dalam 1 minggu ini, dalam 1 hari itu harus selesai penelitiannya. Nah, kemudian ini menjadi kekurangan kalau ternyata sebenarnya mau disatukan atau tidak, mau 1 hari atau berminggu-minggu, ternyata datanya analisis koefisien keragamannya sama atau penelitiannya jumlahnya sekecil sehingga itu menjadi tidak efisien ya. Nah, kemudian ada berikutnya lagi tadi tentang rancangan faktorial ya. Rancangan faktorial itu selain daripada tadi one way, ini adalah two way. Ada 2 faktor yang kita teliti. Syaratnya apa? Syaratnya adalah adanya interaksi. Kita yakin bahwa antara faktor A dan faktor B itu saling berinteraksi. Kalau kita tidak yakin keduanya berinteraksi, lebih baik kita menggunakan one way saja ya. Karena apa? Faktorial itu jumlah satuan percobaannya akan sangat banyak ya.